Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 29 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami, agar masing-masing kami menuruti akan perintah-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pada tanggal 29 Januari 2025 berjudul Kesetiaan kepada Allah memicu amarah orang jahat. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 4 dan 5. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tuhan memberikan petunjuk kepada Kain dan Habel mengenai korban yang harus mereka bawa kepadanya. Habel, seorang penggembala domba, mentaati perintah Tuhan dan membawa seekor domba sebagai persembahannya. Domba ini ketika disembelih melambangkan anak domba Allah yang harus disembelih untuk dosa-dosa dunia. Kain membawa hasil tanah sebagai persembahan, yaitu hasil jerih payahnya sendiri. Ia tidak mau bergantung pada Habel untuk persembahan. Ia tidak mau meminta seekor domba kepadanya. Ia menganggap pekerjaannya sendiri sudah sempurna, dan ia mempersembahkan hasil jerih payahnya itu kepada Allah. Kain berbicara dengan Habel tentang persembahan mereka dan menuduh Allah bersikap pilih kasih. Habel menengahi saudaranya, mengulangi kepadanya firman perintah Allah kepada mereka berdua mengenai persembahan yang dimintanya. Kain terpancing karena adiknya berani mengajarinya. Ia membiarkan rasa iri dan cemburu memenuhi hatinya. Ia membenci saudaranya karena ia lebih diutamakan daripadanya. Ketika Kain merenungkan masalah itu, ia menjadi semakin marah. Ia menyadari kesalahannya karena hanya mempersembahkan harta miliknya sendiri di hadapan Tuhan tanpa mempersembahkan seekor domba sebagai korban yang pantas, tetapi ia memutuskan untuk membenarkan dirinya sendiri dan menghukum Habel. Setan bekerja melalui dirinya, mengilhaminya dengan keinginan untuk membunuh saudaranya. Melalui kisah ini, Tuhan akan mengajarkan kepada setiap orang bahwa firman-Nya harus ditaati sepenuhnya. Kain dan Habel mewakili dua golongan orang jahat dan orang benar. Mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri, dan mereka yang dengan sungguh-sungguh mentaati jalan Tuhan untuk melakukan keadilan dan penghakiman. Habel tidak mencoba memaksa Kain untuk mentaati perintah Allah. Kain yang diilhami oleh setan dan dipenuhi amarah yang menggunakan kekerasan. Marah karena ia tidak dapat memaksa Habel untuk tidak mentaati Allah, dan karena Allah telah menerima persembahan Habel dan menolak persembahannya yang tidak mengakui juru selamat. Kain membunuh saudaranya. Kedua pihak yang diwakili oleh Kain dan Habel akan tetap ada sampai pada akhir sejarah dunia ini. Orang yang berbuat baik, yang taat,
tidak berperang melawan pelanggar hukum suci Allah. Namun mereka yang tidak menghormati hukum Allah, menindas dan menganiaya orang lain. Mereka mengikuti pemimpin mereka yang merupakan penuduh Allah dan mereka yang disempurnakan melalui ketaatan. Roh yang menuntun orang untuk menuduh, mengutuk, memenjarakan, dan membunuh orang lain telah menguat di dunia kita. Roh inilah yang selalu bekerja dalam diri anak-anak yang tidak taat. Manuskrip 136 tahun 1899. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Firman Allah kepada Kain dan Habel sama. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 21 Maret tahun 1900 paragraf 4 yang berbunyi, "Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Habel mempersembahkan hasil pertama dari kawanan ternaknya seperti yang telah diperintahkan Allah. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya." Perintah Allah sama, tapi satu menurut, yaitu Habel, dan satu melawan, yaitu Kain. Tentang Kain, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 71 paragraf 3. Tetapi Kain yang mengabaikan perintah Tuhan yang langsung dan jelas, hanya mempersembahkan buah-buahan sebagai persembahan. Tidak ada tanda dari sorga yang menunjukkan bahwa persembahannya diterima. Perintah Tuhan langsung dan jelas. Tidak ada potensi salah dengar dan salah mengerti. Namun Kain abaikan perintah Tuhan tersebut. Dan tidak hanya itu, perhatikan apa yang Roh Nubuat jelaskan tentang kondisi Kain. Dalam Patriarchs and Prophets halaman 72 paragraf 1. Kain datang ke hadapan Allah dengan gerutu dan ketidakpercayaan dalam hatinya mengenai pengorbanan yang dijanjikan dan perlunya persembahan korban. Pemberiannya tidak menunjukkan penyesalan atas dosa. Ia merasa, seperti yang dirasakan banyak orang sekarang, bahwa mengikuti rencana yang ditetapkan oleh Allah, mempercayakan keselamatannya sepenuhnya kepada penebusan juru selamat yang dijanjikan, akan menjadi pengakuan kelemahannya. Sudah tidak menuruti perintah Allah, masih datang dengan gerutu, sebab Kain merasa jika bergantung kepada juru selamat, maka hal itu menyatakan dia lemah. Karenanya, Kain andalkan dirinya sendiri dan tidak ada penyesalan akan dosa. Tentang hal ini, Roh Nubuat lanjutkan masih dalam paragraf dan halaman yang sama. Ia memilih jalan untuk bergantung pada diri sendiri. Ia datang dengan mengandalkan jasa-jasanya sendiri. Ia tidak akan membawa domba dan mencampurkan darahnya dengan persembahannya, tetapi akan mempersembahkan buah-buahannya, hasil jerih payahnya. Ia mempersembahkan persembahannya sebagai suatu kebaikan yang dilakukan kepada Allah, yang melaluinya ia berharap untuk memperoleh persetujuan ilahi. Inilah yang disebut dengan pembenaran oleh perbuatan. Gantinya percaya akan jasa-jasa juru selamat, malah andalkan jasa-jasa dirinya sendiri, jerih payah dirinya sendiri. Demikianlah banyak umat di segala zaman, bahkan sampai sekarang ini. Banyak yang andalkan jasa-jasanya sendiri, entah sadar atau tidak sadar. Kain memang ada menurut perintah Tuhan, yaitu untuk membangun mezbah, tetapi hanya itu saja. Bagian terpenting yang melambangkan pengorbanan juru selamat tidak Kain lakukan. Penurutan Kain tidak sepenuhnya. Sementara Habel sungguh amat berbeda. Patriarchs and Prophets halaman 72 paragraf 3 menyatakan, Habel memahami prinsip-prinsip besar penebusan. Ia melihat dirinya sebagai orang berdosa, dan ia melihat dosa dan hukumannya
yaitu kematian, berdiri di antara jiwanya dan persekutuannya dengan Allah. Ia mempersembahkan korban yang disembelih, kehidupan yang dikorbankan, dengan demikian mengakui tuntutan hukum yang telah dilanggar. Melalui darah yang tertumpah, ia memandang kepada pengorbanan di masa depan, yaitu Kristus yang mati di kayu salib di Kalvari. Itu sebabnya Paulus menuliskan tentang Habel dalam Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Sebab Habel sadar akan kondisinya yang berdosa dan tidak berdaya dan menurut sepenuhnya kepada perintah Allah untuk korbankan anak domba sebagai lambang akan kematian anak Allah nantinya. Habel percaya akan jasa-jasa juru selamat oleh iman. Inilah wujud pembenaran oleh iman. Bukan andalkan jasa diri sendiri, tetapi percaya di dalam jasa-jasa anak Allah. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 35 paragraf 5. Melalui kisah ini, Tuhan akan mengajarkan kepada setiap orang bahwa firman-Nya harus ditaati sepenuhnya. Kain dan Habel mewakili dua golongan, orang jahat dan orang benar. Mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri dan mereka yang dengan sungguh-sungguh menaati jalan Tuhan untuk melakukan keadilan dan penghakiman. Dua kelompok ini masih ada sampai sekarang. Dan yang memprihatinkan adalah yang ikut Kain adalah kelompok yang paling banyak, dan yang ikut Habel adalah kelompok yang sangat sedikit. Sebab yang ikut Kain mempunyai roh yang sama dengan Kain, yaitu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan jasa-jasa dirinya sendiri, dan mempunyai roh untuk menuduh, mengutuk, memenjarakan, dan bahkan membunuh. Mungkin saat ini mereka membunuh secara rohani, tetapi akan tiba waktunya mereka akan membunuh secara jasmani seperti Kain. Kenapa? Karena mereka dinasehati oleh kelompok yang sangat kecil itu. Mereka merasa benar karena jumlah mereka banyak dan karena tidak perlu dinasehati. Mereka marah jika dinasehati dan akhirnya setan bekerja melalui mereka untuk membunuh secara moral dan rohani akan saudara-saudara mereka yang kecil itu. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 72 paragraf 4. Kain memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari dan menerima kebenaran-kebenaran ini seperti halnya Habel. Ia bukan korban dari suatu tujuan yang sewenang-wenang. Seorang saudara tidak dipilih untuk diterima oleh Allah dan yang lainnya untuk ditolak. Habel memilih iman dan penurutan. Kain, ketidakpercayaan dan pemberontakan. Disinilah terletak seluruh masalah tersebut. Yang manakah kita? Kiranya kita menjadi Habel-Habel modern, meski sangat sedikit jumlahnya, meski terima aniaya dari saudara sendiri, dan bahkan dibunuh secara moral dan rohani, tetapi tetap teguh setia sampai akhir, bahkan sampai mati. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Sebab dalam dunia ini hanya ada dua kelompok. Kelompok yang mengikuti Kain dan kelompok yang mengikuti Habel. Dan melalui pengalaman Kain dan Habel, kami dapat melihat bahwa keselamatan hanya tersedia dengan mengandalkan dan percaya oleh iman dalam jasa-jasa Kristus, sebagaimana Habel percaya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan kehadiran roh Kristus dalam hidup kami, kehidupan Habel dapat menjadi bagian kami, yaitu mengandalkan akan jasa Kristus dalam hidup ini,
dan menerima pembenaran oleh iman, dan selanjutnya hidup dalam pengudusan di dalam Yesus, hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua dapat hidup dalam kemuliaan bersamanya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.